Halo semua, kalian tahu nggak? NTB merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang terdiri dari 3 suku, yaitu Sasak, Samawa, dan Bojo. Pulau Lombok didiami oleh suku Sasak, Pulau Sumbawa didiami oleh suku Samawa, dan Bima Dompu didiami oleh suku Bojo. Di video kali ini, kami dari kelompok 2 suku Samawa membuat salah satu makanan khas, yaitu singang. Singang merupakan salah satu makanan khas suku Samawa yang populer di masyarakat setelah sepat. Untuk proses pembuatannya, simak video berikut ini. Sebelum proses pembuatan singang, kami melakukan perjalanan terlebih dahulu untuk pergi ke pasar membeli bahan pokok dan bahan pelengkap. Sesampainya di pasar, kami langsung mencari ikan segar yang akan kita gunakan sebagai bahan pokoknya. Nah, di pasar kami menemukan beberapa jenis ikan seperti ikan nila, ikan lajang, ikan poso, ikan ekor kuning. Nah, kami memilih ikan ekor kuning sebagai bahan pokok kita dalam proses pembuatan singang. Tidak lupa juga kami membeli bahan-bahan seperti kunyit bubuk, cabai rawit, cabai keriting, bawang putih, bawang merah, dan juga asam. Setelah membeli beberapa keperluan dan bahan-bahan yang akan digunakan untuk proses pembuatan singang, kemudian kami menuju lokasi. Sesampainya di lokasi, kami langsung mengeksekusi ikannya dengan men-slice bagian tengah ikan, menghilangkan insangnya, kemudian mencuci bersih. Adapun bahan-bahan yang digunakan seperti kunyit bubuk. Nah, kunyit bubuk juga bisa diganti dengan kunyit batangan. Ada cabai rawit, ada cabai keriting, ada asam, ada bawang putih, bawang merah. Tentu saja ikannya, ada garam, ada pitsin, dan ulekan, serta tambahan minyak goreng untuk menumis si bumbunya nanti. Selanjutnya, kami melakukan persiapan yaitu dengan mengupas bawang putih dan bawang merah, menghilangkan cabai dari tangkainya, mencuci bersih cabai sebelum digunakan, dan langsung ke proses pembuatannya. Proses pembuatannya, pertama ambil bawang merah, kemudian iris tipis. Nah, untuk bawang putih opsional saja, boleh digunakan, boleh tidak. Kemudian potong cabai rawitnya untuk memudahkan dalam proses pengulakan. Kemudian siapkan ulekan dan masukkan cabai-cabai tersebut di dalam ulekan, serta setengah dari bawang merahnya dimasukkan. Nah, tidak lupa juga untuk menambahkan garam dan micin untuk memudahkan proses pengulakan dari si bahan-bahan yang sudah dikumpulkan di dalam ulekan tersebut. Nah, setelah itu, ulek bahan-bahannya, tambahkan sedikit gula putih untuk meminimalisir rasanya nanti. Nah, setelah itu tambahkan sedikit bubuk kunyit desaku atau bisa juga diganti dengan kunyit yang batangan. Nah, apabila warnanya masih kurang menguning, boleh juga teman-teman tambah lagi sedikit kunyitnya, namun jangan terlalu banyak karena peran kunyit di sini hanya untuk memberi warna. Jika berlebihan maka nanti akan pahit rasanya. Nah, di dalam proses pengulakan ini membutuhkan sedikit tekanan agar si bumbunya lebih halus dan tidak bergerindil. Kemudian ditambahkan sisa bawang merah yang tadi dipisahkan, tetapi tidak kita ulek secara halus, hanya kita sisakan berindil-berindil seperti ini. Setelah bumbunya siap, langkah selanjutnya yang akan dilakukan adalah menyalakan kompor. Nah, dalam menyalakan kompor, tunggu sampai apinya menyala merata, baru meletakkan wadah di atas. Tidak lupa untuk memberikan sedikit minyak, tidak terlalu banyak agar tidak terlalu over nantinya. Kemudian tumis bumbu setelah minyak tersebut panas. Nah, sebelumnya kita sudah merendam asam, kemudian air asam itu dimasukkan ke dalam ulekan. Kemudian
untuk mengambil sisa-sisa bumbu yang ada di dalam ulekan tersebut dan memasukkannya ke dalam wadah yang berisi tumisan tersebut. Nah, kemudian oseng-oseng bumbunya hingga mengeluarkan bau harum sampai kelihatan sedikit menguning. Nah, siapkan air asam yang tadi kita masukkan ke ulakan dan masukkan kembali ke dalam wadah yang berisi air tumisan tersebut dan tunggu sampai mendidih. Setelah tumisan tadi mendidih, langkah selanjutnya yang akan dilakukan adalah memasukkan satu persatu ikan yang sudah dibersihkan tadi. Saat memasukkan ikan ke dalam wadah, perlahan dan pelan saja. Nah, setelah itu masukkan air asam sisa tadi ke dalam isi ikannya dan tambahkan dengan air putih sampai si ikan ini tenggelam dengan air putih tersebut. Setelah menambahkan air putih sampai mendidih, kemudian diamkan, tidak lama akan mendidih. Kemudian cicipi, setelah dirasa kurang maka tambahkan garam, micin agar rasa dari sisinggangnya lebih terasa. Setelah dirasa sudah pas, kemudian langkah selanjutnya yaitu menyajikan sisinggang tersebut ke dalam wadah atau mangkok yang lebih besar. Kemudian masukkan airnya dan kita plating. Dan inilah dia singgang, makanan khas suku Samawa. Sekian video dari kelompok kami.